Di awal film ditampilkan seorang siswi yang bernama Kejora yang saat itu akan berangkat ke sekolah dengan menaiki bus. Di dalam bus, Kejora melihat orang yang mencurigakan. Kemudian Kejora meminta supir bus untuk berhenti. Pak, ada yang mau turun, Pak. Tak lama dari itu, seorang siswa yang bernama Galaksi yang merupakan ketua geng Rafispa hampir saja menabrak orang itu. Galaksi yang memang dari awal menyukai Kejora mencari kesempatan untuk mendekatinya. Naik anak Ganesha kan, jam 7 gerbang ditutup. Galaksi menawarkan tumpangan kepada Kejora karena kalau Kejora jalan kaki akan terlambat ke sekolah. Namun saat sudah menaiki motor bersama Galaksi, tiba-tiba topi paskibra Kejora terjatuh. Kejora pun langsung turun dari motor dan mencari topi itu. Baginya, topi itu sangat berharga karena kalau tidak menggunakan topi itu saat latihan paskibraka, dia akan dihukum. Namun Kejora tidak menemukan topi itu dan dia segera berlari ke sekolah agar tidak terlambat. Di gerbang sekolah, Galaksi sengaja menghalangi gerbang agar Kejora bisa masuk. Lalu diperlihatkan anggota Rafispa lainnya yang saat itu terlambat ke sekolah. Mereka adalah Nyong, Guntur, Oji, Bam, Septian, dan Jordan. Mereka semua kini dihukum yang ternyata di sana juga ada Galaksi. Galaksi memang sengaja ikut dihukum karena kesetiaannya dengan temannya di geng Rafispa. Saat jam istirahat, Kejora berkeluh kesah kepada dua temannya. Kejora mengatakan kalau ia tidak menemukan topi paskibrakanya, ia akan gagal lagi untuk menjadi petugas paskibraka. Karena tahun lalu dia sudah gagal. Tahun lalu gue udah gagal seleksi. Masa tahun ini gue gagal lagi sih cuma gara-gara topi? Di sisi lain terlihat Galaksi yang membawa topi Kejora. Di sana ada salah satu siswi yang bernama Mona yang mengadu kepada geng Rafispa karena dia telah diancam oleh geng Avegar yang berasal dari SMA Kencana. Galaksi sebagai pemimpin Rafispa meyakinkan Mona untuk tetap tenang. Dan Rafispa akan melindungi semua siswa SMA Ganesha. Geng Avegar sendiri adalah musuh bebuyutan geng Rafispa. Rafispa berdiri buat anak-anak Ganesha. Kita semua akan selalu pasang badan. Tak lama dari itu ketua paskibraka yang bernama Abraham datang mencari masalah. Abraham sangat tidak menyukai geng Rafispa karena menurutnya geng Rafispa hanyalah mencari masalah di sekolahnya. Mereka hampir saja berkelahi namun tak lama dari itu Pak Guru datang. Lalu Galaksi mencoba untuk mengembalikan topi itu kepada Kejora. Bukannya berterima kasih, Kejora malah menanyakan mengapa topinya ada di tangan Galaksi. Dan hal itu membuat Galaksi marah dan melempar topi itu ke atas genteng sekolah. Ambil atau gue laporin ke Pak Dandang. Serah. Perseteruan mereka tidak sampai di situ. Galaksi semakin marah saat jaketnya ditarik yang membuat logo Rafispa di jaketnya kini robek. Balik gue kejar! Turunin gue! Tolong! Turunin gue! Di sekolah ini, gak pernah ada yang senyolok ini sama gua. Minta maaf dan benerin jaket gua. Gak mau. Singkat cerita, kini Kejora harus dihukum oleh ketua paskibraka yang bernama Abraham karena tidak memakai topi. Di saat pulang, Abraham yang memang menyukai Kejora mencoba meminta maaf karena perlakuannya tadi. Abraham melakukan hal itu karena posisinya sebagai ketua harus tetap tegas kepada anggotanya yang melanggar peraturan paskibraka. Minggu depan, alumni akan datang untuk lihat proses seleksi. Keputusan itu ada di tangan mereka. Gue yakin lo bisa poin lo yang paling tinggi di antara yang lain. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Kejora didatangi oleh geng Avegar. Ketua geng Avegar yang bernama Robert mengira kalau Kejora adalah Mona yang tadi mendatangi Galaksi untuk meminta pertolongan. Karena di status IG-nya, Mona selalu mengolok-ngolok geng Avegar. Beruntungnya Galaksi datang menolong Kejora. Tak lama dari itu, anggota geng Rafispa lainnya datang membantu Galaksi. Septia menyuruh Galaksi untuk membawa kabur Kejora, sedangkan anggota geng Rafispa yang lain akan menahan geng Avegar. Karena geng Avegar yang terlalu banyak, Galaksi dan Kejora tetap dikejar oleh geng Avegar yang lain.
Galaksi dan Kejora berhasil bersembunyi, namun saat mereka keluar, geng Avegar berhasil menemukan mereka lagi. Galaksi menyuruh Kejora untuk berlari, sedangkan dirinya akan menahan geng Avegar. Kejora saat itu berhasil kabur, namun di atas ternyata sudah ada geng Avegar. Lalu Galaksi mencoba menyelamatkan Kejora. Namun Galaksi kembali dihadang oleh geng Avegar hingga akhirnya Galaksi mencoba melompat dari atas gedung. Untuk menghindari kejaran dari geng Avegar, Galaksi dan Kejora beristirahat di tempat yang sepi. Kejora mengatakan kalau hari ini adalah hari sialnya. Hari ini Kejora harus batal ke makam ibunya. Tidak hanya itu, topinya yang dilempar Galaksi ke atas genteng membuat nilai seleksi paskibrakanya hancur. Padahal ia sudah berjanji kepada mendiang ibunya kalau ia akan lulus seleksi paskibraka. Tak lama dari itu anggota geng Rafispa datang. Mereka mengatakan kalau kini mereka sudah aman dari geng Avegar. Di sana Nyong mencoba menggoda Galaksi dan Kejora. Nyong mengatakan kalau Galaksi selalu menunggu cinta dari Kejora. Iyo, tapi tidak akan seperti hati Galaksi yang menanti cinta Kejora. Saat akan pulang, Galaksi menawarkan Kejora untuk mengantarkannya pulang. Karena tidak ada pilihan lain, Kejora akhirnya menerima tawaran itu. Saat tiba di rumah, Galaksi dihampiri oleh kakaknya yang bernama Nova. Kakaknya juga tahu kalau Galaksi baru pulang dan terlibat perkelahian. Ia mengetahuinya saat melihat seragam sekolah adiknya. Mau ngadu ke papa? Makan malam lo ada di meja. Tak lama dari itu, ayahnya menghampirinya. Namun Galaksi berpura-pura sudah tidur. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau hubungannya dengan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu kini Kejora sedang mengobati kakinya yang keseleo. Terlihat di sana ada dua temannya yang menjenguknya. Keesokan harinya Kejora sangat senang setelah melihat topinya yang sudah ada di atas meja. Namun lagi-lagi ia kesal karena di topi ada tulisan sorry dari Tip X yang tidak bisa dihapus. Di sisi lain kini geng Rafispa menginterogasi seorang siswa yang dianggap mata-mata dari Robert atau ketua geng Avegar. Mereka mengira kalau siswa itu memberikan nomor Mona kepada Robert. Sekarang jawab. Lu mata-matanya bukan? Jawab! Tiba-tiba saja Kejora datang untuk menyelamatkan siswa itu. Kejora mengatakan kalau siswa itu adalah anak paskibraka. Jadi dia tidak terima juniornya diperlakukan seperti itu. Sontak saja, Jordan tidak terima saat melihat Galaksi hanya diam saja melihat Kejora membawa siswa itu. Menurutnya, itu bukan hanya menyangkut harga diri Galaksi, namun harga diri Rafispa. Yang barusan tadi, bukan cuma harga diri lo, tapi harga diri Rafispa juga. Kemudian terlihat salah satu siswa di sana, yaitu Fajar Setboy yang akan menurunkan sepedanya dari atas genteng. Ternyata itu adalah perbuatan dari anak Rafispa. Lele-lelen campur paku, tolong bantuin aku. Saat pulang sekolah, Galaksi menghadang Kejora untuk meminta nomor teleponnya. Tak lama dari itu, Abraham datang. Dia mengajak Kejora untuk makan siang bersama. Tiba-tiba saja Nyong datang. Nyong memberikan saran kepada Galaksi untuk mengikuti mereka berdua. Septian yang saat itu menelpon pun langsung diabaikan. Padahal saat itu geng Rafispa ada masalah. Pertengkaran yang kemarin dengan geng Avegar kini viral di media sosial. Di video itu dipelintir hingga geng Rafispa lah yang bersalah. Jordan yang tidak terima langsung mengompori anggota yang lain untuk segera menyerang geng Avegar. Di sini Septian berusaha memperingati mereka untuk tidak melangkahi pemimpin mereka yaitu Galaksi. Namun Jordan dan yang lain tidak peduli. Menurutnya Galaksi kini tidak peduli dengan geng mereka. Dan hal yang dilakukannya juga untuk pemimpin mereka.
Sementara itu, di perjalanan Abraham berusaha mendekati Kejora. Abraham mengatakan kalau ia akan menjaga Kejora dari Galaksi. Menurutnya, Galaksi itu orang nekat, bisa melakukan apapun yang ia mau. Untuk itu, Abraham menawarkan kepada Kejora untuk datang ke rumah Kejora setiap hari agar Galaksi menjauh. Tiba-tiba saja HP Kejora bergetar. Ia sangat kaget ketika melihat notifnya terlihat Galaksi menyukai semua postingan yang ada di Instagramnya. Ternyata Nyonglah yang melakukan itu semua. Dan semua itu untuk masa depan percintaan Galaksi. Tenang sudah. Gua udah bantu masa depan percintaan lo. Abraham yang melihat Galaksi mengikuti dari belakang mencoba untuk menghentikannya. Melihat Galaksi terjatuh, Kejora pun langsung menolongnya. Di rumahnya Galaksi, kini Kejora berusaha mengobati lukanya Galaksi. Di sini Galaksi cemburu dan berusaha mencari tahu hubungan antara Kejora dan Abraham. Namun Kejora hanya diam saja dan mengalihkan pembicaraan itu. Itu ternyata punggungmu masih berdarah. Sini gue obatin aja sekalian ya. Itu bukan luka berantem. Semua luka ada cerita. Dari sini kita tahu kalau Galaksi dididik keras oleh ayahnya, bahkan semua luka di punggungnya masih membekas sampai sekarang. Mendengar suara kendaraan ayahnya, Galaksi langsung meminta Kejora dan yang lain untuk segera pergi. Seketika, ayahnya langsung menanyakan kejadian yang terjadi mengenai motor Galaksi yang rusak. Hindar mobil pasti rem mendadak. Sementara itu Kejora dihampiri temannya di rumah. Tiba-tiba saja kakaknya menanyakan jaket Galaksi dan mengira kalau jaket itu adalah jaket pacarnya. Setelah temannya pergi, Kejora sambil tersenyum mulai menjahit robekan logo di jaket Galaksi. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau Kejora mulai memiliki perasaan kepada Galaksi. Keesokan harinya Galaksi pergi ke kelas Kejora. Galaksi meminta Kejora untuk merahasiakan luka di punggungnya yang sebelumnya pernah dilihat oleh Kejora. Soal apa yang lu lihat kemarin, simpen buat diri sendiri ya. Saat itulah dengan canggung Kejora mengatakan akan mengembalikan jaket Galaksi. Setelah itu Galaksi pergi ke basecamp geng Ravispa. Di sana Galaksi langsung bertanya tentang kejadian saat geng Ravispa menyerang Avegar. Sontak Jordan langsung membela diri kalau dirinya tidak bersalah karena geng Avegar juga pernah menyerbu Mona, namun yang kena malah Kejora. Lo tahu kan, mereka pernah nyerbu Mona, yang kena Kejora. Hingga akhirnya terjadi sedikit perkelahian di antara mereka. Sampai di saat Galaksi emosi dan tak sadar menghantam kepala Jordan dengan menggunakan botol. Karena merasa bersalah atas perbuatannya, Galaksi pun pergi meninggalkan basecamp dan pergi ke makam ibunya. Di sana ternyata dia bertemu dengan Kejora yang saat itu juga mengunjungi makam ibunya. Di saat itulah mereka semakin dekat, bahkan mereka berdua kini saling berbagi cerita. Saat itu Galaksi menceritakan tentang ayahnya yang selalu egois dan mendidiknya dengan sangat keras. Di saat itulah Kejora siap mendengarkan semua cerita Galaksi. Pokoknya mulai hari ini kalau kamu butuh cerita, aku siap buat dengerin cerita kamu. Hari-hari telah berlalu, kini mereka berdua selalu bertemu. Bahkan saat pulang sekolah, Galaksi selalu mengajak jalan Kejora. Lalu Galaksi mengajak Kejora ke tempat dia sering menyendiri, di mana terkadang dia juga membaca buku di sana. Dari sinilah Kejora mulai memberikan saran kepada Galaksi untuk berubah jadi lebih baik. Kejora akan membantu Galaksi agar nilai mata pelajarannya bagus dengan menemaninya belajar. Di malam itulah Galaksi mulai menembak Kejora dan dengan senang hati Kejora pun menerima cintanya. Kejora, kamu mau nggak jadi pacar? Mau. Mulai hari itulah Galaksi berubah. Galaksi dan Kejora selalu belajar bersama. Namun di tengah kebahagiaan antara Galaksi dan Kejora, ada saja yang tidak suka termasuk Abraham yang tidak menyukai hubungan mereka berdua. Jangan sampai lu sia-siain semuanya demi cowok kayak gitu. Cepat atau lambat, lu bakal nyesel. Melihat Galaksi yang kini berubah dan giat belajar, ayah dan kakaknya tidak mempercayainya begitu saja.
Ayahnya berpikiran kalau Galaksi hanya berpura-pura baik karena ingin sesuatu atau karena melakukan kesalahan fatal. Supaya dia tidak tega kalau menghukum dirinya kalau ketahuan. Galaksi yang mendengar itu pun merasa apa yang dilakukannya selalu buruk di mata ayahnya. Karena gue buruk di mata kalian. Galaksi Aldebaran gak mungkin jadi orang yang benar. Dari adegan selanjutnya, kita bisa simpulkan kalau ayah Galaksi kini sakit keras dan selalu minum obat setiap hari. Saat Galaksi berpacaran dengan Kejora, Galaksi pun tidak pernah lagi berkumpul dengan geng Ravispa. Bahkan Galaksi tidak mengangkat telepon dari Septian. Aku sempat ribut gede sama Jordan. Di malam harinya Nyong dan Septian menemui Galaksi. Nyong dan Septian hanya ingin memastikan apakah Galaksi sudah keluar dari geng Ravispa atau belum. Karena sejak Galaksi berpacaran dengan Kejora, Galaksi tidak pernah berkumpul lagi dengan geng Ravispa. Tolong lu pastiin soal posisi lo di Ravispa. Karena seingat gue lu masih pemimpin kita kan? Di saat mereka berdua pulang, tiba-tiba saja geng Avegar memukul kepala Nyong hingga ia pingsan seketika. Septian yang melihat Nyong pingsan pun langsung hubungi Galaksi untuk membawa Nyong ke rumah sakit. Cepetan, Pak. Galaksi yang tak terima atas perbuatan geng Avegar pun berniat akan membalas dendam. Saat itu, Galaksi mulai tersadar akan kesalahannya dan dia meminta maaf kepada Jordan atas perbuatannya kemarin. Kini geng Ravispa mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada geng Avegar. Keesokan harinya, perang antara kedua geng pun terjadi. Pertarungan di antara mereka pun berhenti di saat polisi datang. Sementara itu Kejora yang melihat Galaksi kembali berkelahi sangat kecewa karena dulunya Galaksi sudah berjanji akan berubah. Kekecewaan Kejora pun tidak sampai di situ karena tiba-tiba saja dia tidak terpilih menjadi perwakilan anggota paskibraka di sekolahnya. Padahal nilai dia selalu menjadi yang terbaik daripada yang lain. Kejora pun protes dengan Abraham karena yang menentukan masuk tidaknya seleksi itu dari Abraham. Kejora sangat kecewa hanya karena Kejora berpacaran dengan Galaksi, Abraham tak memilihnya. Apa gara-gara gue jalan sama Galaksi? Lo itu nggak cocok di paskib. Lo itu cocoknya pakai jaket Ravispa dan ikut tawuran sama mereka. Bukan urusan lo. Urusan lo itu tawuran bareng Ravispa. Lalu Galaksi mencoba menjelaskan Kejora kejadian yang sebenarnya, namun Kejora masih tidak mengerti situasinya. Mereka lebih penting daripada janji kamu ke aku. Itu janji kamu buat diri kamu sendiri loh, Laks. Kamu tuh pengennya apa sih? Buat aku jadi orang yang benar? Atau misalnya aku dari Ravispa? Salah ya aku berharap sama kamu. Sampai akhirnya Galaksi menjelaskan kalau semua temannya di geng Ravispa memiliki nasib yang sama. Nyong malu ibunya diselingkuhi, Jordan jadi anak yang tidak diinginkan. Sementara Septian malu jadi anak mantan napi. Kami di Ravispa semuanya sama. Keluarga kami gak bisa diharapin jadi keluarga. Aku pikir kamu beda. Aku pikir kamu ngerti. Ternyata aku salah. Sampai di rumah Galaksi dimarahi ayahnya karena kejadian kemarin. Ayahnya sangat kecewa karena Galaksi tawuran lagi, namun di sini Galaksi berbalik menyalahkan ayahnya karena ia tidak mendapatkan kasih sayang darinya. Selama ini aku nurut sama papa. Tambahin. Setelah itu Galaksi berusaha kabur dari rumah dan memotong foto ayahnya dari foto keluarga. Sedangkan ayahnya sendiri kini menyesali perbuatannya karena tidak bisa mendidik Galaksi. Saat Galaksi akan kabur, ayahnya tak melarangnya. Silakan kamu pergi. Jadi diri kamu sendiri. Papa minta maaf, nak. Bahkan ia meminta maaf karena kesalahannya.
Ayahnya juga mengatakan kalau nanti hidup Galaksi susah, Galaksi bisa pulang kembali, ayahnya akan selalu di sini untuk Galaksi. Kalau nanti hidup kamu susah, kamu pulang. Papa akan selalu di sini untuk kamu. Tiba-tiba saja ayahnya terjatuh kesakitan, lalu Galaksi dan kakaknya membawa ayahnya ke rumah sakit. Kakaknya mencoba menasihati Galaksi, kakaknya mengatakan kalau ayahnya masih sayang dengannya. Ayahnya selama ini tidak memiliki waktu buat Galaksi karena harus bekerja keras untuk membayar hutang keluarga, yaitu untuk membiayai pengobatan mamanya dulu di rumah sakit. Papa tuh cuma pengen satu dari lo. Lu jangan sia-siain sekolah. Di saat itulah Galaksi mulai tersadar dan dia meminta maaf kepada ayahnya dan dia juga berjanji tidak akan bertengkar lagi. Namun kebahagiaan mereka kembali sirna di saat ayahnya tiba-tiba saja meninggal. Galaksi sangat bersedih atas kematian ayahnya. Papa, aku janji aku akan berubah. Aku nggak akan berantem lagi. Ternyata Kejora ikut hadir di pemakaman ayahnya Galaksi. Lalu Nyong memberitahu Kejora kalau Galaksi ingin ketemu dengan Kejora keesokan harinya. Thank you ya, Nyong. Namun saat dalam perjalanan menemui Galaksi, tiba-tiba geng Avegar masuk ke dalam bus yang ditumpangi oleh Kejora. Sementara Galaksi dihubungi Jordan kalau geng Avegar kini membawa Kejora. Geng Avegar meminta geng Ravispa untuk datang ke tempat kabur Galaksi bersama Kejora kemarin. Awalnya Galaksi sangat emosi dan berniat akan membawa pasukannya untuk menyerang geng Avegar. Namun ia teringat dengan perkataannya kalau ia sudah berjanji tidak mau bertengkar lagi. Hingga akhirnya Galaksi pergi sendirian untuk menyelamatkan Kejora. Semua tanggung jawab gua. Jadi terserah lu mau ngapain. Tapi habis itu, jangan pernah ganggu anak-anak Ganesha lagi. Di sana Galaksi sengaja tidak menyerang geng Avegar. Ia hanya ingin tak bermusuhan lagi dengan geng Avegar. Robert yang melihat Galaksi tak berdaya menyuruh semua pasukannya untuk meninggalkannya dan melepaskan Kejora. Tak lama dari itu, anak geng Ravispa muncul. Semua geng Ravispa sangat shock melihat Galaksi yang sudah babak belur. Di sini Galaksi menyampaikan niatnya untuk tak ingin berkelahi lagi. Ia menyadarkan kepada teman-temannya kalau bertengkar tidak ada gunanya. Kini saatnya mereka harus berubah dan memulai memperjuangkan masa depannya. Mereka juga harus membuat bangga keluarganya dengan menjadi orang sukses di masa depan. Kita udah sering menang di jalanan. Sekarang waktu yang menang di masa depan. Ravispa! Kini akhirnya Kejora dan Galaksi baikan lagi, serta semua temannya akan berubah menjadi lebih baik, dan film pun selesai. Thank you.